Analisa strategis, Amerika siapkan invasi darat ke Iran? Ini skenario nyata dan risikonya. Bab 1, pertanyaan yang salah. Ketika ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat, banyak analisa langsung berfokus pada satu pertanyaan utama, yaitu apakah Amerika mampu melakukan serangan darat ke Iran. Pertanyaan ini sekilas terlihat logis, bahkan terasa seperti inti dari seluruh persoalan militer. Namun jika ditelaah lebih dalam, pertanyaan ini sebenarnya tidak menyentuh masalah yang sesungguhnya. Dalam perang modern, terutama terhadap negara yang telah mempersiapkan diri secara sistemik, kemampuan untuk masuk ke wilayah lawan bukanlah faktor penentu utama. Sejarah menunjukkan bahwa negara dengan kekuatan militer besar hampir selalu mampu melakukan penetrasi awal dengan dukungan kekuatan udara, pengawasan berbasis satelit, serangan presisi, dan kemampuan logistik yang luas. Amerika Serikat tidak hanya mampu masuk, tetapi mampu melakukannya dengan cepat dan efektif. Namun persoalan utama tidak berhenti pada tahap tersebut. Masalah yang paling sulit dalam perang modern bukanlah bagaimana masuk, melainkan bagaimana mengakhiri perang itu sendiri. Perang Irak pada tahun 2003 memberikan gambaran yang sangat jelas. Dalam waktu yang relatif singkat, rezim Saddam Hussein berhasil dijatuhkan. Struktur militer Irak runtuh, pusat komando hancur, dan ibu kota berhasil dikuasai. Namun kemenangan tersebut tidak pernah benar-benar menjadi akhir. Justru setelah itu, perang berubah bentuk menjadi konflik yang lebih kompleks. Perlawanan tidak lagi terpusat, tetapi menyebar. Tidak lagi mengikuti pola konvensional, tetapi berubah menjadi serangan-serangan kecil yang terus-menerus. Akibatnya, perang yang awalnya dirancang singkat, berubah menjadi keterlibatan panjang yang memakan waktu bertahun-tahun. Hal yang sama juga terjadi di Afghanistan, di mana operasi awal berhasil dilakukan dengan cepat. Tetapi konflik berlanjut hingga puluhan tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Dari dua pengalaman ini, muncul satu kesimpulan penting. Kemampuan untuk menghancurkan lawan di awal tidak menjamin kemampuan untuk mengakhiri perang. Dan disinilah Iran menjadi berbeda. Iran tidak hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan, tetapi mempersiapkan diri untuk fase setelah serangan itu terjadi. Dengan kata lain, Iran tidak hanya berpikir tentang bagaimana bertahan di awal, tetapi bagaimana membuat perang terus berlangsung hingga lawan kehilangan kendali. Oleh karena itu, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukanlah apakah Amerika bisa masuk ke Iran, melainkan apa yang akan terjadi setelah itu. Karena dalam konteks Iran, masuk mungkin bukan masalah besar, namun keluar dengan kemenangan yang jelas. Itulah persoalan utamanya. Bab 2. Dua skenario paling masuk akal. Jika melihat situasi secara realistis dan tidak terjebak dalam gambaran invasi besar-besaran, maka hanya ada dua bentuk serangan darat yang benar-benar mungkin terjadi. Yang pertama adalah operasi darat terbatas. Operasi ini biasanya berupa penyusupan pasukan khusus, penghancuran fasilitas penting, atau pengamanan target tertentu dalam waktu singkat. Tujuannya jelas, yaitu masuk dengan cepat, melaksanakan misi, dan keluar sebelum konflik berkembang lebih jauh. Model seperti ini banyak digunakan dalam perang modern karena dianggap lebih efisien, lebih terukur,
dan memiliki risiko politik yang lebih kecil. Yang kedua adalah penguasaan titik strategis. Dalam pendekatan ini, tidak seluruh wilayah yang menjadi sasaran, melainkan titik-titik tertentu yang memiliki nilai tinggi, seperti pelabuhan, pulau penting, atau jalur distribusi energi. Dengan menguasai titik-titik ini, diharapkan tekanan terhadap lawan dapat meningkat secara signifikan, baik dari sisi ekonomi maupun militer. Secara kemampuan, Amerika memiliki kapasitas untuk melakukan kedua skenario tersebut, baik melalui kekuatan laut, udara, maupun pendaratan pasukan darat. Namun kedua skenario ini memiliki satu kelemahan mendasar. Keduanya dibangun di atas asumsi bahwa Iran akan bereaksi seperti negara konvensional lainnya. Artinya, diharapkan bahwa jika sasaran tertentu dihancurkan, maka dampaknya akan terbatas. Atau jika titik penting dikuasai, maka lawan akan melemah secara langsung. Namun kenyataannya, Iran tidak beroperasi dengan pola seperti itu. Iran tidak hanya memiliki militer, tetapi memiliki sistem perang yang dirancang untuk menghadapi serangan seperti ini. Dalam sistem tersebut, setiap wilayah memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. Setiap serangan terhadap satu titik tidak hanya menghasilkan dampak lokal, tetapi memicu reaksi dari berbagai wilayah lain. Akibatnya, operasi yang dirancang terbatas berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Dan penguasaan titik strategis tidak selalu menghasilkan keuntungan jangka panjang, karena titik tersebut justru menjadi sasaran yang harus terus dipertahankan. Dengan kata lain, apa yang terlihat sebagai langkah sederhana di awal dapat berubah menjadi keterlibatan yang jauh lebih kompleks. Disinilah letak perbedaan utama antara perhitungan di atas kertas dan kenyataan di lapangan. Karena yang dihadapi bukan hanya sasaran militer, tetapi sebuah sistem yang dirancang untuk memperpanjang perang. Dan dalam sistem seperti ini, setiap langkah kecil dapat membuka konsekuensi yang jauh lebih besar. Bab 3. Pelajaran dari kejatuhan Irak. Untuk memahami mengapa Iran membangun sistem militer seperti sekarang, kita harus melihat satu peristiwa yang menjadi titik balik besar dalam cara berpikir mereka tentang perang. Peristiwa itu adalah jatuhnya Irak pada tahun 2003. Pada saat itu, dunia menyaksikan bagaimana sebuah negara yang memiliki jumlah tentara besar, persenjataan lengkap, dan pengalaman perang panjang runtuh dalam waktu yang sangat singkat. Bukan karena tentaranya tidak memiliki kemampuan, dan bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan karena sistemnya tidak mampu bertahan. Ketika pusatnya dihancurkan, militer Irak saat itu dibangun dengan pola terpusat. Semua keputusan penting berada di tingkat atas. Semua perintah mengalir dari satu titik kendali. Selama titik itu masih berdiri, sistem berjalan dengan baik. Namun ketika pusat tersebut dihancurkan, seluruh sistem ikut runtuh. Unit-unit di lapangan kehilangan arah. Komunikasi terputus. Koordinasi tidak lagi berjalan. Akibatnya, kekuatan yang besar itu berubah menjadi tidak efektif. Dalam waktu yang sangat singkat, Iran melihat peristiwa ini bukan sekadar sebagai kemenangan Amerika, tetapi sebagai pelajaran strategis yang sangat berharga. Mereka tidak hanya melihat hasilnya, tetapi memahami penyebabnya. Dan dari situ,
Mereka menarik satu kesimpulan yang sangat penting, bahwa kelemahan terbesar militer modern terletak pada ketergantungannya terhadap pusat komando. Jika pusat dihancurkan, maka seluruh sistem akan ikut berhenti. Kesimpulan ini kemudian menjadi dasar bagi perubahan besar dalam cara Iran membangun kekuatan militernya. Mereka tidak akan membangun militer yang bergantung pada satu pusat. Mereka tidak akan membangun sistem yang bisa dihentikan dengan satu pukulan. Sebaliknya, mereka akan membangun sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tetap hidup, meskipun pusatnya tidak lagi berfungsi. Dan dari sinilah cara Iran melihat perang berubah secara mendasar. Bukan lagi sebagai pertempuran yang harus dimenangkan dengan cepat, tetapi sebagai proses panjang yang harus tetap berjalan dalam kondisi apapun. Bab 4. Iran membangun militer yang tidak bisa dihentikan. Dari pelajaran tersebut, Iran mulai membangun satu konsep yang sangat berbeda dibandingkan dengan militer konvensional pada umumnya. Mereka tidak membangun militer untuk menang dalam waktu singkat. Mereka membangun militer yang tidak bisa dihentikan. Tidak dengan serangan udara, tidak dengan penghancuran pusat komando, dan bahkan tidak dengan kehilangan sebagian dari struktur negara itu sendiri. Konsep ini berangkat dari satu pemahaman sederhana, bahwa perang modern tidak selalu dimenangkan oleh yang paling kuat di awal, tetapi oleh yang paling mampu bertahan dalam jangka panjang. Untuk itu, Iran mengubah cara mereka menyusun kekuatan militernya. Negara tidak lagi dilihat sebagai satu kesatuan komando besar, tetapi sebagai kumpulan wilayah yang masing-masing mampu bertempur sendiri. Wilayah Iran dibagi menjadi banyak bagian. Setiap bagian memiliki pusat komando sendiri, persenjataan sendiri, cadangan logistik sendiri, dan jaringan informasi sendiri. Lebih penting lagi, setiap wilayah memiliki rencana tempur yang sudah disiapkan sebelumnya. Rencana yang bisa dijalankan tanpa harus menunggu perintah dari pusat. Artinya, setiap wilayah dipersiapkan untuk satu kondisi: bertahan dan bertempur secara mandiri. Dalam sistem ini, ketergantungan pada pusat dikurangi secara drastis. Bahkan dalam kondisi ekstrim, seperti ketika komunikasi terputus, atau pusat komando tidak lagi berfungsi, unit-unit di lapangan tetap bisa bergerak, tetap menjalankan operasi, tetap melakukan perlawanan, tanpa menunggu instruksi tambahan. Yang lebih menarik, dalam sistem ini, ketiadaan perintah tidak dianggap sebagai tanda untuk berhenti. Justru sebaliknya, jika tidak ada perintah untuk menghentikan operasi, maka operasi harus terus berjalan. Ini bukan kelemahan sistem. Ini adalah bagian dari desainnya. Dengan kata lain, sistem ini memang dirancang untuk tetap aktif dalam kondisi tanpa kendali penuh dari pusat. Bayangkan satu kondisi di mana pusat komando hancur, jaringan komunikasi lumpuh, dan tidak ada lagi perintah yang bisa diberikan. Dalam militer konvensional, ini berarti akhir dari perlawanan. Namun dalam sistem Iran, ini justru menjadi fase lanjutan dari perang. Unit-unit di berbagai wilayah tetap bergerak, tetap menyerang, tetap bertahan, karena mereka sudah memiliki rencana sebelumnya. Karena mereka sudah dilatih untuk bertindak sendiri. Dan karena mereka tidak bergantung pada satu sumber perintah. Inilah yang membuat sistem ini sangat sulit dihentikan.
Tidak ada satu titik yang bisa dihancurkan. Untuk menghentikan seluruh perlawanan. Tidak ada satu pusat yang bisa dilumpuhkan. Untuk mengakhiri perang. Lebih jauh lagi, sistem ini menciptakan kondisi di mana perang dapat terus berjalan. Bahkan ketika kendali pusat tidak lagi sepenuhnya ada. Artinya, perang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada keputusan dari satu pemimpin, tetapi tersebar di seluruh sistem. Dan setiap bagian memiliki kemampuan untuk terus melanjutkan konflik. Inilah inti dari cara Iran membangun militernya. Bukan sebagai kekuatan yang harus menang cepat, tetapi sebagai sistem yang memastikan bahwa perang tidak bisa dihentikan dengan cepat. Dan inilah alasan utama mengapa setiap serangan darat, sekecil apapun, berpotensi berkembang menjadi konflik yang jauh lebih besar. Karena yang dihadapi bukan hanya satu kekuatan, tetapi sebuah sistem yang terus hidup, meskipun sebagian darinya telah dihancurkan. Bab 5. Saat operasi terbatas masuk ke dalam sistem Iran. Ketika kita memahami bagaimana Iran membangun sistem militernya, maka kita mulai melihat bahwa masalah utama bukan pada kemampuan Amerika untuk masuk, melainkan pada apa yang terjadi setelah masuk itu terjadi. Skenario pertama yang paling mungkin adalah operasi darat terbatas. Dalam perencanaan militer, operasi seperti ini biasanya dianggap sebagai langkah yang paling aman. Masuk dengan cepat, menyerang sasaran tertentu, lalu keluar sebelum konflik meluas. Secara teori, ini adalah operasi yang bersih, terukur, dan dapat dikendalikan. Namun semua asumsi tersebut hanya berlaku jika medan perang bersifat normal. Masalahnya, Iran tidak menyediakan medan perang yang normal. Begitu pasukan Amerika memasuki wilayah Iran, mereka tidak hanya memasuki satu lokasi. Mereka masuk ke dalam sebuah sistem yang telah disiapkan untuk merespons secara menyeluruh. Dalam sistem ini, setiap wilayah memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. Tidak perlu menunggu perintah pusat. Tidak perlu menunggu koordinasi nasional. Begitu ancaman terdeteksi, reaksi langsung terjadi. Dan reaksi itu tidak datang dari satu arah, tetapi dari banyak arah secara bersamaan. Pasukan yang masuk tidak lagi menghadapi satu garis depan, melainkan menghadapi tekanan dari berbagai titik. Serangan bisa datang dari samping, dari belakang, dan dari wilayah yang sebelumnya tidak terlibat. Jalur logistik mulai terganggu. Pergerakan menjadi terbatas. Dan setiap langkah maju membuka kemungkinan ancaman baru. Dalam kondisi seperti ini, keunggulan teknologi tidak hilang, tetapi efektivitasnya mulai berkurang. Karena masalahnya bukan lagi pada kemampuan menghancurkan target, melainkan pada jumlah titik ancaman yang terus bertambah. Semakin lama pasukan berada di dalam, semakin banyak wilayah yang aktif, semakin luas ruang konflik, dan semakin sulit situasi dikendalikan. Operasi yang awalnya dirancang untuk selesai dalam waktu singkat, mulai berubah menjadi keterlibatan yang tidak direncanakan. Dan yang paling penting, tidak ada satu sasaran yang bisa dihancurkan untuk menghentikan seluruh perlawanan. Karena sistemnya tidak bergantung pada satu titik. Dengan demikian, operasi terbatas kehilangan maknanya.
Karena yang dihadapi bukan lagi satu sasaran, tetapi sebuah jaringan perlawanan yang terus hidup dan berkembang. Bab 6. Perluasan konflik dan hilangnya kendali. Ketika operasi terbatas mulai berinteraksi dengan sistem yang dibangun Iran, maka tahap berikutnya yang hampir pasti terjadi adalah perluasan konflik. Perluasan ini tidak selalu direncanakan, tidak selalu disengaja, tetapi terjadi sebagai akibat dari cara sistem itu bekerja. Amerika masuk dengan tujuan yang jelas, yaitu menyelesaikan misi tertentu. Namun Iran tidak merespons dengan batas yang sama, karena dalam sistem mereka, setiap serangan dianggap sebagai ancaman menyeluruh. Akibatnya, reaksi tidak terbatas pada satu wilayah. Reaksi menyebar dari satu titik menjadi banyak titik, dari satu peristiwa menjadi rangkaian peristiwa. Setiap tindakan memicu reaksi, dan setiap reaksi memicu reaksi berikutnya. Dalam waktu tertentu, jumlah titik konflik meningkat. Tekanan terhadap pasukan yang berada di lapangan bertambah, dan ruang tempur semakin luas. Di titik ini, batas antara operasi dan perang mulai menghilang. Yang awalnya disebut operasi terbatas, tidak lagi bisa dikendalikan dalam batas tersebut, karena situasi berkembang lebih cepat daripada perencanaan awal. Amerika mungkin masih memiliki kendali di lokasi tertentu, namun secara keseluruhan, kendali terhadap konflik mulai terpecah. Setiap keputusan menjadi lebih sulit. Setiap langkah memiliki risiko yang lebih besar. Dan setiap upaya untuk menyelesaikan misi membuka kemungkinan konflik yang lebih luas. Inilah yang disebut sebagai hilangnya kendali. Bukan karena tidak memiliki kekuatan, tetapi karena sistem yang dihadapi tidak bisa dikendalikan dengan cara biasa. Pada tahap ini, tujuan awal mulai bergeser. Bukan lagi bagaimana menyelesaikan misi dengan cepat, tetapi bagaimana mencegah situasi menjadi lebih buruk. Dan pada akhirnya, pertanyaan yang muncul bukan lagi tentang keberhasilan operasi, tetapi tentang bagaimana keluar dari keterlibatan yang semakin dalam. Inilah jebakan sebenarnya. Bukan pada saat keputusan untuk masuk dibuat, tetapi pada saat dampak dari keputusan itu tidak lagi bisa dibatasi. Dan dalam konteks Iran, jebakan ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari cara mereka membangun sistem perang. Bab 7. Ketika penguasaan titik strategis menjadi masalah baru. Selain operasi terbatas, skenario lain yang sering dianggap masuk akal adalah penguasaan titik strategis. Dalam perhitungan militer, langkah ini terlihat lebih terarah. Tidak perlu menguasai seluruh wilayah negara. Cukup menguasai titik-titik tertentu yang memiliki nilai sangat tinggi, seperti pelabuhan utama, pulau penting, atau jalur distribusi energi. Dalam logika sederhana, menguasai titik seperti ini berarti menekan lawan secara langsung, baik secara ekonomi maupun secara militer. Contoh yang sering muncul dalam analisa adalah Pulau Har, yang menjadi salah satu pusat utama pengiriman energi Iran. Jika titik seperti ini dikuasai, maka secara teori, Iran akan kehilangan sebagian besar kemampuan untuk mempertahankan stabilitas ekonominya
dan tekanan terhadap Iran akan meningkat secara signifikan. Secara kemampuan, Amerika memiliki kekuatan untuk melakukan operasi tersebut dengan dukungan laut, udara, dan pendaratan pasukan. Penguasaan awal sangat mungkin berhasil. Namun kesalahan paling umum adalah hanya melihat tahap awal, yaitu bagaimana merebut titik tersebut. Padahal dalam perang nyata, yang menentukan bukan hanya kemampuan untuk merebut, tetapi kemampuan untuk mempertahankan. Begitu titik itu berhasil dikuasai, statusnya langsung berubah dari sasaran menjadi target tetap. Dan dalam konteks Iran, target tetap adalah posisi yang sangat berbahaya. Karena wilayah utama Iran tidak pernah benar-benar lumpuh. Unit-unit di berbagai wilayah tetap aktif. Dan mereka memiliki kemampuan untuk terus memberikan tekanan. Serangan tidak harus besar, tidak harus frontal, tidak harus dalam satu gelombang. Cukup dilakukan secara terus-menerus. Gangguan kecil terhadap logistik. Serangan berulang terhadap posisi yang sama. Tekanan yang tidak pernah berhenti. Semua ini secara perlahan mengubah posisi yang dikuasai menjadi beban. Untuk mempertahankan satu titik, dibutuhkan banyak hal. Perlindungan berlapis, pasokan yang terus mengalir, rotasi pasukan, kesiapan menghadapi serangan setiap saat. Semakin lama titik itu dipertahankan, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Dan di titik tertentu, nilai strategis dari titik tersebut mulai berkurang karena biaya untuk mempertahankan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Inilah perubahan yang sering tidak terlihat dalam tahap perencanaan, bahwa keberhasilan awal tidak selalu menghasilkan keuntungan jangka panjang. Dan dalam sistem seperti Iran, perubahan ini terjadi lebih cepat dan lebih berat. Bab 8, Perang Biaya dan Tekanan yang Terus Meningkat. Ketika konflik telah berkembang dari operasi terbatas menjadi keterlibatan yang lebih luas, maka perang memasuki fase berikutnya. Fase di mana yang menentukan bukan lagi kekuatan awal, tetapi kemampuan bertahan. Iran memahami ini sejak awal. Mereka tidak berusaha mengalahkan Amerika secara langsung dalam satu pertempuran besar. Mereka tidak mengejar kemenangan cepat. Sebaliknya, mereka membangun sistem yang mampu memperpanjang konflik. Karena dalam perang panjang, yang menjadi penentu bukan siapa yang lebih kuat di awal, tetapi siapa yang mampu bertahan lebih lama. Dalam fase ini, biaya mulai menjadi faktor utama. Biaya tidak hanya dalam bentuk militer, tetapi juga ekonomi, politik, dan tekanan dalam negeri. Gangguan terhadap jalur energi akan mempengaruhi pasar global. Ketidakpastian akan meningkat, dan perhatian publik mulai berubah dari mendukung operasi menjadi mempertanyakan arah dan tujuan. Semakin lama konflik berlangsung, semakin besar tekanan yang muncul, dan tekanan ini tidak selalu terlihat di medan tempur, tetapi terasa dalam pengambilan keputusan. Dalam kondisi seperti ini, Amerika tidak harus kalah untuk mengalami kesulitan. Cukup jika perang menjadi terlalu mahal, terlalu panjang,
dan terlalu sulit untuk dijelaskan. Disinilah kekuatan Iran terlihat, bukan pada kemampuan untuk menghancurkan lawan secara langsung, tetapi pada kemampuan untuk membuat perang menjadi beban yang terus bertambah, sedikit demi sedikit, namun tidak pernah berhenti. Dan pada titik tertentu, perang tidak lagi dilihat sebagai upaya untuk menang, tetapi sebagai masalah yang harus segera diakhiri. Inilah inti dari perang biaya, di mana kemenangan tidak ditentukan oleh satu pertempuran, tetapi oleh ketahanan dalam menghadapi tekanan jangka panjang. Bab 9. Saat keunggulan berubah menjadi beban strategis. Ketika konflik telah mencapai tahap ini, perang tidak lagi berada dalam bentuk awalnya, apa yang semula dirancang sebagai operasi terbatas dengan tujuan jelas, telah berubah menjadi keterlibatan yang jauh lebih luas, lebih kompleks, dan lebih sulit dikendalikan. Amerika Serikat tetap memiliki keunggulan dalam hampir semua aspek militer. Teknologi lebih maju, kemampuan pengintaian lebih baik, dan serangan lebih presisi. Dalam tahap awal, keunggulan ini memberikan hasil yang nyata. Sasaran dapat dihancurkan dengan cepat, operasi berjalan sesuai rencana, dan kendali masih berada di tangan pelaksana operasi. Namun seiring waktu, lingkungan perang mulai berubah. Jumlah titik konflik bertambah. Tekanan datang dari berbagai arah, dan lawan tidak lagi bergerak secara terpusat. Dalam kondisi seperti ini, keunggulan yang dimiliki tidak hilang, tetapi mulai menghadapi batasnya. Setiap penggunaan kekuatan membutuhkan biaya. Setiap operasi memerlukan perlindungan tambahan. Setiap posisi yang dikuasai harus dipertahankan dengan sumber daya yang terus meningkat. Semakin luas keterlibatan, semakin besar pula kebutuhan logistik, dukungan, dan pengamanan. Di titik inilah, keunggulan mulai berubah menjadi beban. Bukan karena keunggulan itu salah, tetapi karena lingkungan perang tidak lagi memungkinkan keunggulan tersebut memberikan hasil yang menentukan. Setiap keberhasilan di satu titik tidak mampu mengubah situasi secara keseluruhan. Setiap kemenangan kecil tidak cukup untuk mengakhiri konflik. Sebaliknya, konflik terus berlanjut dan bahkan semakin meluas. Di sisi lain, Iran tidak perlu mengimbangi keunggulan tersebut secara langsung. Iran tidak perlu menang dalam setiap pertempuran. Iran hanya perlu memastikan bahwa perang tetap berjalan, bahwa tekanan terus meningkat, dan bahwa biaya yang harus ditanggung lawan terus bertambah dari waktu ke waktu. Dalam kondisi seperti ini, perang tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling kuat di awal, tetapi oleh siapa yang mampu bertahan dalam tekanan jangka panjang. Dan pada titik tertentu, pertanyaan yang muncul tidak lagi sama seperti di awal. Bukan lagi tentang bagaimana memenangkan perang, tetapi tentang bagaimana keluar tanpa menanggung kerugian yang lebih besar. Inilah perubahan yang paling menentukan. Ketika tujuan awal mulai kabur, ketika arah operasi mulai tidak jelas, dan ketika perang berubah dari alat untuk mencapai tujuan menjadi masalah yang harus diselesaikan. Bab 10.
Iran sebagai labirin perang. Dari seluruh rangkaian analisa ini, muncul satu kesimpulan yang sangat jelas. Iran bukan sekadar negara yang sulit diserang. Iran adalah sebuah sistem perang yang dirancang secara khusus untuk menyerap, memecah, dan memperpanjang konflik. Amerika mungkin memiliki kemampuan untuk masuk ke wilayah Iran. Bahkan dalam banyak skenario, masuk dapat dilakukan dengan cepat. Namun persoalan utama bukan pada saat masuk, tetapi pada saat berada di dalam. Karena begitu masuk, yang dihadapi bukan lagi satu musuh, bukan lagi satu garis depan, dan bukan lagi satu pusat kendali. Amerika masuk ke dalam sebuah sistem yang tidak bergantung pada satu titik, sistem yang tetap berjalan meskipun sebagian strukturnya hancur, sistem yang tidak berhenti meskipun kehilangan kendali pusat. Iran tidak membangun pertahanan dalam bentuk tembok. Tembok dapat ditembus, tembok dapat dihancurkan, tembok memiliki batas yang jelas. Sebaliknya, Iran membangun sesuatu yang jauh lebih kompleks. Iran membangun sebuah labirin. Di dalam labirin itu, setiap langkah maju tidak selalu mendekatkan pada tujuan, justru bisa membawa semakin dalam ke dalam konflik. Setiap jalan membuka cabang baru, setiap keputusan membuka risiko baru, dan semakin jauh masuk, semakin sulit untuk kembali. Inilah inti dari kekuatan Iran. Bukan pada kemampuan untuk menghentikan serangan secara langsung, tetapi pada kemampuan untuk memastikan bahwa serangan tersebut tidak pernah benar-benar selesai. Dalam sistem seperti ini, perang tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang mampu bertahan lebih lama. Dan pada akhirnya, yang bertahan lebih lama adalah yang menentukan akhir dari konflik.